Wait, 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 wait. Get up, get up. Get up, YouTube tempo. Tanto ya mi perfil. Waalaikumsalam. Baik, sebelumnya dengan Kak Tegar ya. Iya benar. Dari mana Kak? Saya dari Pekanbaru, kebetulan dekat dari sini. Tadi datang ke sini naik motor, Iya, saya datang naik motor. sendirian aja atau bersama kawan? Kebetulan hari ini saya datang sendirian karena teman saya lagi ada kesibukan. Sebelumnya Kakak sudah makan? Alhamdulillah, barusan sudah. Alhamdulillah. Nah, Kakak datang ke sini dengan kemauan sendiri atau karena terpaksa? Kebetulan saya datang ke sini karena direkomendasikan oleh teman saya tempat konselor yang bagus. Terus saya datang ke sini atas kemauan sendiri tanpa paksaan. Sebelumnya Kakak pernah melakukan konseling? Belum pernah. Kebetulan ini pengalaman pertama saya melakukan konseling. Baik, saya sedikit menjelaskan tentang lembaga konseling di sini ya Kak. Nah, lembaga konseling di sini yaitu layanan yang membantu dan menangani permasalahan dari Kakak supaya nantinya kita bisa mencari solusi dari permasalahan dari Kakak. Nah, dalam layanan dan kode etik konseling itu ada asas keterbukaan, asas kesukarelaan, dan asas kerahasiaan. Nah, asas kesukarelaan ini di mana Kakak itu sebagai klien berusaha sukarela untuk datang ke sini. Nah, yang kedua yaitu asas keterbukaan, di mana Kakak sebagai klien di sini terbuka dan ingin menceritakan semua permasalahan dari Kakak. Yang ketiga yaitu asas kerahasiaan. Nah, di sini Kakak nggak perlu khawatir karena kita selalu merahasiakan apa yang kita bicarakan. Baik, saya terima. Oke, nah sebelum kita melakukan proses konseling ini, durasi waktu selama kita melakukan konseling itu 30 menit. Nah, jika nanti kita kekurangan waktu, maka kita adakan pertemuan di minggu berikutnya. Sepakat Kak? Baik, sepakat. Oke. Nah, baik, kita mulai saja proses konselingnya. Di sini Kakak ingin menceritakan hal apa? Jadi saya memiliki masalahnya dengan pasangan saya, yang dimana beberapa waktu lalu saya mengetahui bahwa pacar saya telah selingkuh. Kakak mengetahui pacar Kakak selingkuh itu di mana ya Kak? Beberapa waktu lalu saya menemukan foto di HP-nya, yang mana dia foto dengan pose menggandeng dan pria lain. Sebelum dari itu, saya juga pernah mendapati dia jalan dengan pria itu, yang pada waktu saya mendapati dia jalan, dia beralasan bahwa pria itu adalah sepupunya. Saya mendapati dia jalan sudah beberapa kali. Yang pertama, dia ke alun-alun kota. Yang kedua, dia pergi ke kafe untuk minum. Dan kemudian terakhir kali, saya lagi keluar untuk dimakan pada pukul 9 malam. Dan waktu itu saya sempat mengajak dia, tapi dia bilang dia tidak bisa karena lagi kurang enak badan. Dan kebetulan di jalan
saya melihat motor yang bannya plat motor dia, terus model motornya motor dia, lalu saya ikuti dari belakang. Kemudian dia berhenti di sebuah tempat makan dan saya lihat dari kejauhan ternyata itu betul dia. Apakah sebelumnya kakak sudah bertanya kepada pasangan kakak apakah itu barangkali kan itu memang benar tidak dari keluarganya atau gimana? Saya rasa itu bukan keluarganya karena beberapa waktu yang lalu saya juga pernah berbicara dengan ibunya dan saya juga sempat menunjukkan foto pria itu dan kata ibunya itu bukan keluarga maupun sepupu dari pacar saya karena di dalam keluarganya itu para sepupu laki-lakinya itu rata-rata usianya jauh di bawah pacar saya, jadi tidak mungkin itu keluarganya. Apakah kakak sudah bercerita kepada pasangan kakak mengenai hal ini? Apakah pasangan kakak menerima hal tersebut? Saya sudah sering menegur dan bertanya siapa laki-laki itu, tapi jawabannya selalu mengalihkan topik. Terkadang juga dia menyalahkan saya atas apa yang saya tanyakan, karena dia selalu beralibi kalau laki-laki itu adalah sepupunya, walaupun saya sudah tahu kebenarannya bahwa laki-laki itu bukan sepupunya, tapi dia masih saja tidak merasa bersalah, tidak merasa melakukan kesalahan, dan juga tidak mau disalahkan. Jadi sekarang saya merasa sudah putus asa dan mungkin akan mengakhiri hubungan ini. Sekarang gimana hubungannya dengan pasangan kakak? Sudah masih pacaran atau gimana? Untuk sekarang sepertinya masih karena saya belum ada terucap kata-kata untuk pisah, yang mana selain itu saya sangat merasa sedih karena kebetulan sekali saya dan juga keluarganya sudah merencanakan sebuah acara lamaran yang rencananya akan diadakan 5 bulan lagi, tapi ternyata mungkin Tuhan memberikan petunjuk bahwa perempuan itu tidak untuk saya. Kalau boleh tahu dari pihak keluarga kakak apakah sudah mengetahui semua hal tersebut? Ya, keluarga saya sudah tahu semua kebusukan wanita itu. Terus awalnya rencana lamaran itu dilakukan 5 bulan lagi dengan segala persiapan yang sudah ada. Saya dan keluarga memutuskan untuk batal melakukan lamaran itu karena itu tadi, karena saya merasa dicurangi atas hubungan ini. Kalau dari pihak keluarga wanitanya apakah sudah mengetahui semua kak? Mungkin tidak, karena saya hanya bercerita kepada ibunya saja. Terus respon ibunya juga cukup baik, tapi saya tidak tahu dengan respon keluarganya yang lain. Terus dengan tidak jadinya saya melamar pacar saya, ibunya juga menerima dan tidak menyalahkan saya atas apa yang terjadi. Kalau dari pihak pasangan kakaknya gimana? Saya belum mengatakan secara langsung kepada dia kalau saya ingin membatalkan lamaran, tapi mungkin saya akan mencoba untuk berbicara pada dia, mungkin nanti ketika kami bertemu untuk berbicara kalau lamarannya saya batalkan. Jadi belum kakak ceritakan ya? Belum. Sebelumnya dalam minggu ini apakah kakak pernah bertemu dengan pasangan kakak? Terakhir kali semenjak kejadian ini saya bertemu dengannya
sudah 2 minggu yang lalu, itu terakhir kali. Terus kedepannya gimana ya Kak? Kalau boleh tahu? Mungkin saya akan mencari kesibukan yang lain. Mungkin saya tidak akan lagi mengejar wanita itu. Mungkin saya akan fokus terhadap kerjaan saya, dan saya akan memperbaiki finansial saya, dan ini membuat saya cukup trauma pada wanita. Jadi Kakak memiliki rasa trauma. Ya, betul. Kalau tahu traumanya trauma gimana ya Kak? Saya merasa bahwa setiap saya mencoba serius terhadap satu wanita, itu selalu saja disia-siakan, dan saya merasa tidak ada wanita yang tulus di dunia ini. Jadi gitu ya Kak. Baik. Nah, jadi dari permasalahan yang Kakak ceritakan tadi, Kakak melihat wanita itu gimana ya Kak? Maksudnya untuk sekarang, Iya. saya melihat wanita sekarang sudah tidak terlalu gimana seperti saya dulu, karena ya semenjak kejadian itu saya merasa semua itu sama saja. Terus juga sebenarnya ada beberapa wanita yang mungkin mau berusaha untuk mendekati saya, tapi karena satu wanita ini tadi, saya merasa semua wanita sama saja. Jadi saya melihat wanita yang serius dengan saya adalah wanita yang sama-sama busuk di belakang, seperti wanita pacar saya sekarang. Jadi Kakak nggak mau lagi menerima atau mengenal wanita lain Kak? Mungkin dalam waktu dekat saya tidak ingin berurusan dengan yang namanya wanita lagi. Seperti yang saya katakan tadi, saya ingin lebih berfokus pada karir saya dan ingin memperbaiki finansial. Dan kalau ada wanita yang masih ingin serius dengan saya, mungkin sebatas teman saja dulu, bukan untuk dijadikan pasangan, karena saya merasa ya saya agak trauma. Nah, kan tadi Kakak kan ceritakan mau tunangan kan? Nah itu kan udah merencanakan untuk kedepannya sama pasangan ya Kak? Nah, Kakak tadi kan nggak mau apa mengenal wanita lain. Jadi gimana kedepannya nantinya Kak? Jika Kakak nggak mau mengenal wanita lain? Kan saya bilang saya tidak ingin berurusan dengan wanita dalam beberapa waktu ke depan, tidak menutup kemungkinan dalam 5 atau 3 tahun ke depan saya mungkin akan kembali mencari pasangan hidup dan mencari pasangan yang ingin serius. Baik, dari semua permasalahan yang Kakak jelaskan tadi, sebaiknya Kakak kalau mau melanjutkan hubungannya dengan pasangan Kakak, coba Kakak perbaiki lagi komunikasinya dan coba pertemukan kembali kedua belah pihak keluarga. Barangkali kan ada jalan keluarnya Kak. Nah, jika nanti kalau Kakak benar-benar nggak mau lagi berhubungan sama pasangan Kakak, sebaiknya Kakak boleh mencari wanita lain, menerima wanita lain, supaya rasa trauma Kakak itu nggak terlalu lama-lama di dalam kan bisa menjadi hal-hal yang nggak baik. Ngomong-ngomong waktu kita udah nyampai durasi 30 menit nih Kak. Sebelumnya bagaimana perasaan Kakak dalam melakukan counseling ini Kak? Saya merasa cukup lega karena masalah saya tercurahkan dan beban pikiran saya cukup berkurang atas dasar konselornya. Nantinya kalau Kakak belum merasa puas dengan counseling ini, kita lakukan pada minggu depan ya Kak.
maaf jika ada kata-kata kurang sopan atau ditanyakan. Baik, saya ucapkan terima kasih ya kepada Bapak. Terima kasih kembali. Oke. Baik, terima kasih Kak atas jasanya. Ya, sama-sama. Mari Kak, saya antar.